Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya CGP Angkatan 4 Kota Pekanbaru dengan pengajar praktik Bapak Juni Kardi MPD dan fasilitator Bapak Soeharto SPD MPD. Adapun pembahasan yang akan dipelajari pada kesempatan kali ini yaitu modul 1.1.A.9 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kesimpulan dan refleksi yang kedua, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan dan refleksi yang ketiga, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat yaitu budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, peran orang tua di rumah akan terlihat pada peserta didik ketika berada pada pembelajaran di kelas atau di sekolah. Setiap peserta didik memiliki keunikan tersendiri yang tidak bisa kita paksakan untuk mereka memahaminya. Masing-masing mereka punya kemampuan atau skill dan hobi yang berbeda-beda, sehingga dengan demikian bisa dioptimalkan untuk pengembangan diri dan bakat masing-masing. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Perubahan pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah sebagai berikut. Pertama, pendidikan bukan saja mengajar, tetapi lebih dari itu, sebagai pendidik hendaknya menuntun peserta didik. Yang kedua, setiap anak memiliki keunikan masing-masing yang mereka berhak untuk mengembangkannya secara optimal. Yang ketiga, pendidik ibarat sebagai petani atau tukang kebun yang bertugas merawat, menjaga, dan memupuk agar tanaman yang disemai dapat tumbuh dengan baik dan subur. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi yang datang dari luar tetap harus disaring dan lebih mengutamakan kearifan budaya lokal. Yang kelima, pembentukan karakter sangat penting, tidak hanya tanggung jawab seorang pendidik, tetapi perlu peran orang tua, keluarga, dan masyarakat. Pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk menerapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, salah satunya adalah menggali potensi setiap peserta didik agar mereka lebih percaya diri dan kreatif dan merdeka belajar. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Semoga pemaparan ini bermanfaat dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Indonesia maju, Indonesia merdeka belajar.